Halo pemirsa, sejumlah calon penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan melakukan perjalanan mudik lebih awal Minggu pagi. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Hari ini umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia tengah merayakan Hari Paskah. Meski harus kembali memperingatinya di tengah pandemi, tapi tidak menyurutkan kehikmatan ibadah. Sejumlah gereja menggelar ibadah peringatan Paskah digelar secara tatap muka dan juga online. Salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta. Untuk ibadah tatap muka, umat yang hadir merupakan umat Keuskupan Agung Jakarta yang dalam keadaan sehat dan sudah menerima vaksin dosis ketiga. Untuk ibadah misa Hari Paskah, Gereja Katedral Jakarta menggelar dalam 3 sesi, yakni di jam 9 pagi, jam 9 siang, jam 11 siang dan juga jam 17 sore nanti. Sementara itu, ibadah Paskah secara tatap muka juga digelar di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat. Meski demikian, pembatasan Jumat dan prokes ketat juga diterapkan selama jalannya ibadah. Pelaksanaan ibadah Paskah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta Pusat berjalan dengan lancar. Pantauan kami sejak pagi tadi, nampak para jemaat terlihat bersama sanak keluarga dan kerabat mengikuti pelaksanaan ibadah pada pagi ini. Dan adapun jumlah jemaat yang hadir dalam pelaksanaan ibadah Paskah ini sejumlah 400 orang. Dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Immanuel Jakarta Pusat mengadakan sesi ibadah yang terbagi menjadi 3. Dalam sesi ibadah Paskah tadi itu sekitar jam 4 subuh, dan ini merupakan sesi ibadah mingguan seperti biasa, yakni jam 9 dan juga jam 6 sore nanti. Dan untuk tema sendiri yang diusung adalah kasih mengubah cara setia. Dan untuk informasi, protokol kesehatan sendiri memang masih diterapkan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Selain itu, para jemaat juga diwajibkan untuk men-scan QR barcode dan juga suhu badan untuk sebelum memasuki area kawasan GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Angga Yosua, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, ibadah Paskah secara tatap muka juga digelar di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat. Meski demikian, pembatasan jemaat dan prokes ketat juga diterapkan selama jalannya ibadah. Pemirsa, bertepatan dengan libur Paskah dan juga memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, Taman Impian Jaya Ancol dari pagi tadi hingga menjelang siang terpantau masih sepi dari pengunjung. Dan memang Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri jam operasionalnya masih sama seperti sebelum bulan suci Ramadan, yaitu dimulai dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri memberlakukan kapasitas 75% bagi para pengunjung dari semua unit rekreasi, dikarenakan untuk penerapan protokol kesehatan bagi yang ingin berwisata di kawasan Ancol ini sendiri. Para pengunjung juga dapat memesan tiket beberapa hari sebelum memasuki kawasan ini melalui website resmi Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri, dikarenakan pembatasan 75% bagi para pengunjung. Dan untuk saat ini pengunjung juga wajib melakukan check-in melalui scan aplikasi Peduli Lindungi di saat memasuki pintu gerbang kawasan Ancol sendiri. Dan bagi para pengunjung diharapkan minimal diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dosis kedua dan juga status kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. Dan bagi anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun diwajibkan untuk minimal menunjukkan dosis vaksin pertama dan juga didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Sutrisno Heru, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Festival Paskah di Lapangan Banteng, dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan acara, kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Esra, kemeriahan apa yang tergambar di sana? Silakan Esra. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta baru saja menggelar Festival Telur 2022 yang dilangsungkan
di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami melihat bahwa masyarakat begitu antusias terkait acara ini, di mana acara ini kemudian dihadiri oleh tidak hanya dari umat Kristiani, namun juga dari non-Kristiani seperti itu. Kemudian acara ini dimeriahkan oleh beberapa seperti masyarakat yang datang untuk menonton pertunjukan musik. Tadi pun sekitar pukul 3 sore kurang, Pemprov DKI Jakarta yakni Gubernur Anies Baswedan menyambangi tempat ini untuk melihat antusias masyarakat. Kemudian pemirsa, yang menjadi sangat menarik adalah acara ini digelar di lapangan Banteng dan bersebelahan dengan acara non-umat Kristiani. Dan ini menjadi sangat menarik terkait toleransi dari masyarakat. Seperti itu. Kemudian bisa kami sampaikan untuk agenda ini dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Namun di sore hari ini memang semakin meriah karena ada festival musik seperti itu yang juga ada dihadiri anak-anak dan orang tua. Dan masyarakat mengaku senang dengan kegiatan ini karena perayaan Paskah bisa dilakukan secara terbuka, tidak hanya bersama umat Kristiani. Pemprov DKI Jakarta berharap ini tidak hanya memberikan sukacita kepada masyarakat yang merayakan yakni umat Kristiani, namun juga kepada umat lainnya. Bisa kami sampaikan terkait prokesnya pun sendiri ini sangat ketat, yakni mulai dari pengecekan dari suhu, kemudian juga tadi ada pengecekan dari aplikasi Peduli Lindungi. Begitu, April. Baik, terima kasih Astra Ambarita melaporkan langsung dari Festival Telur 2022 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Selamat bertugas kembali.